selamat pagi untuk kita semuanya. Mari saudara-saudari, sejenak kita mendengarkan renungan di pagi hari ini yang akan memberangkatkan kita melakukan kegiatan kita sepanjang satu hari ini. Nats renungan pada hari ini tertulis pada kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Beginilah bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, beberapa kali firman Tuhan melalui Alkitab mengajarkan dan mengajak kita untuk tidak mencintai uang. Dan dengan jelas juga Paulus menegaskan akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Itu sangat jelas karena banyak peluang dan kesempatan untuk orang berbuat jahat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya pada hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, janganlah kita menghamba kepada uang, melainkan mari kita menjadi hamba Tuhan. Memang tidak dipungkiri saudara-saudari, kalau kita lihat realita dunia ini, semua segala urusan, baik mengurus pendidikan, mengurus kesehatan, membeli beras, mengurus KTP dan lain-lainnya, tidak terlepas dengan yang namanya uang. Semua terkait dengan uang, dan uang. Sehingga kita semua dipacu untuk berlomba mencari uang pagi, siang, malam, petang, kembali lagi ke pagi, hanya demi mencari uang yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi sayang saudara, sekarang bukan hanya kebutuhan yang mau dicukupi, tapi lebih kepada keinginan daging kita, keinginan nafsu kita. Kita bisa lihat sekarang, walaupun corona, walaupun katanya banyak yang susah, tetapi sekarang banyak yang menawarkan dengan kata diskon sana sini, dan kita mencintainya dan kita menyukainya, kita terayu untuk memilikinya. Dan itu semua kembali kita harus memiliki itu dengan memiliki uang. Saudara-saudari, kalau demikian yang kita lakukan, pasti itu tidak akan baik dan membuat kita selalu merasa haus. Itu sebabnya pada hari ini ada satu kata yang sangat penting kita pegang di dalam kehidupan kita, yaitu kata cukupkan. Cukupkanlah diri kita. Apa yang dimaksud dengan kata cukupkan? Apa yang mau dicukupkan kepada diri kita? Yang perlu dicukupkan di situ adalah rasa percaya kita kepada Tuhan yang akan selalu memelihara dan merawat hidup kita. Percayalah bahwa Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Bahwa melalui pemeliharaannya, semua hidup kita tercukupkan. Walaupun kita tidak memiliki semua yang ada di dunia ini. Saudara-saudari, saya juga akan bercerita satu ilustrasi yang menunjukkan betapa buruknya ternyata kalau kita menjadi hamba uang, kalau kita lebih mencintai uang. Demikianlah ilustrasinya. Ada seorang tuan tanah yang sedang berbicara kepada seseorang. Dia mengatakan bahwasannya, nih yang sekarang di hadapan kita yang terbentang luas adalah kepunyaanku. Kamu bisa mengambilnya semaumu.
tapi dengan cara kamu harus menjalani tanah ini. Seberapa kamu sanggup menjalani tanah ini, segitulah yang akan kamu miliki. Wah, mendengar itu tentu siapa yang tidak mau melakukannya. Dengan penuh semangat, dia langsung berlari kencang dengan penuh keseriusan karena berpikir kalau makin panjang, makin banyak yang kujalani, semakin banyak juga yang kuperoleh. Berlari terus dia sampai dia lupa bahwa dia terbatas di kemampuan dan tenaga. Jantungnya mulai berdetak tidak stabil, berdebar kencang, nafasnya mulai sesak, keringat dingin, dan gak jelas lagi keadaan tubuhnya. Yang akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Yang dia peroleh, tahukah saudara berapa tanah yang dia bisa terima? Dia hanya memperoleh tanah dengan ukuran 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter, yaitu tanah kuburannya. Kasihan bukan? Sedih. Dia telah berusaha, tetapi dia hanya mendapatkan 1 kali 2 meter tanah itu yang hanya untuk menguburkan dia. Saudara-saudari, dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan 2 poin yang penting dalam hidup kita. Yang pertama, jangan menghambakan diri kepada uang, kepada harta yang ada di dunia ini. Karena kemungkinan dengan kita mencintai itu, semakin besar pula lah peluang berbuat jahat dan semakin buruk sikap kita. Lalu yang kedua, yang perlu kita pegang dan kita hidupi, orang percaya harus dapat mengatakan cukup kepada dirinya. Karena orang percaya pasti yakin akan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan dia. Tuhan tidak akan sekali-kali berubah atas penyertaannya kepada kita, baik situasi suka dan duka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita berkegiatan, beraktivitas yang berangkat dari pengharapan kepada Tuhan dan tujuannya kembali kepada Tuhan. Bukan untuk dunia, bukan untuk hanya cari uang, tapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita hari ini berkarya untuk Dia melalui kehidupan kita. Amin. Shalom. Masa di Golumon, Tuhan menjaga